Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Kurniawan, guru SMA 1 Cariu, mata pelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk uh, membahas tentang materi yang ketiga di mata pelajaran informatika kelas 10 fase E, yaitu sistem komputer. Nah, di fase komputer ini saya akan lebih fokus kepada komponen komputer dan sistem operasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer, cara kerja komputer dalam memproses suatu data, mekanisme suatu perangkat sehingga nanti berinteraksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, atau hardware, software, dan brainware. Nah, untuk sistem komputer ini ada 4 hal yang akan dibahas. Pertama adalah komponen penyusun komputer, yang mana kita di sini mengenal jenis-jenis komponen itu apa saja. Kemudian yang kedua yaitu sistem operasi. Nah, di sistem operasi di sini kita akan membahas tentang konsep multitasking itu seperti apa. Kemudian cara komputer itu bekerja seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu interaksi manusia dan komputer, ya. Bagaimana nanti kita sebagai pengguna mampu mengoptimalkan potensi dari perangkat keras yang kita punya sehingga optimal dan memiliki fungsi yang dapat digunakan secara optimal. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dalam sistem operasi, ya. Sini nanti bagaimana sistem operasi tersebut bisa memaksimalkan misalkan perangkat keras, perangkat lunak, dan kemudian brainware-nya seperti apa. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang, atau saya coba untuk menjelaskan tentang komponen penyusun komputer. Nah, di penyusun komputer sini kita lihat pengertian komputer adalah satu alat elektronik yang menerima input, memproses input tersebut sehingga menghasilkan output, ya, di sini, ya. Nah, di sini saya sudah membagi-bagi komponen penyusun alat input seperti apa saja yang menjadi alat input, kemudian prosesnya alat untuk memprosesnya apa aja, output. Nah, nanti output yang bisa dikeluarkan oleh dari proses itu alatnya apa saja. Nah, sebelum kita mulai ke situ, banyak yang orang bahas atau masih jadi apakah komputer itu uh, sudah beralih menjadi handphone, ya, atau jangan-jangan handphone yang kita pegang itu adalah komputer gitu. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya sendiri, ya, di sini ada alat input, proses, dan output. Semua kerja yang ada di komputer bisa sekarang dikerjakan oleh handphone. Apa? Kita membutuhkan email, dikirim cepat, ya. Atau kita mengetik suatu laporan bisa sekarang, ya, di handphonenya. Yang pasti handphonenya agak lumayan gede, ya. Kalau terlalu kecil nanti bisa, cuma nanti mata kitanya jari kitanya yang terlalu berlibat. Kemudian memproses suatu hal banyak sekarang, yang bahkan bukan yang proses yang standar saja, bisa merendering suatu video, bisa memproses suatu video, dan kemudian bisa kita melakukan prosesor yang lumayan berat. Contoh yang lumayan berat adalah gaming gitu, ya. Kemudian lagi kita bisa memetakan suatu hal gitu. Nah, itu handphone sudah bisa. Nah, yang handphone di sini adalah handphone yang pasti adalah smartphone, ya. Handphone yang cuma modular yang bisa telepon SMS itu bukan komputer, tapi kok handphone yang smartphone itu pasti disebut dengan komputer juga. Nah, ya, itu sudah jelas. Jadi komputer bisa dikatakan itu handphone, atau handphone itu bisa dikatakan komputer, itu karena bisa melakukan proses input,
memproses input tersebut dan diproses dan menghasilkan output. Nah, sebelum jauh kita ke komponen penyusun komputer dulu. Pertama, input. Nah, di sini udah ada beberapa alat input yang ada di komputer itu. Pertama yang sering kita pakai adalah keyboard dan mouse ya. Nah, di sini ya sudah kita tahu ya. Jadi kalau di handphone seperti apa? Nah, itu ya ini monitor bisa sebagai alat layarnya adalah bisa sebagai alat input. Nah, sekarang banyak yang handphone yang sudah layar sentuh, bahkan sudah tidak ada, malah kebalikan, karena handphone yang sudah masih ada keyboard fisiknya. Nah, kemudian lanjut ke alat komponen ketiga yaitu mic. Ya, di sini yang pasti alat untuk memproses suara ya. Kemudian ada namanya barcode reader, itu membaca suatu kombinasi kode yang biasanya banyak digunakan untuk memindai atau men-scanning suatu barang ya, kode barang. Nah, kemudian ada stylus pen, ini biasanya untuk grafik ya. Kemudian ada webcam ya. Kemudian lagi monitor ya, monitornya yang layar sentuh ya, atau di sini ya touchscreen ya. Nah, kalau di laptop itu ada namanya alat input selanjutnya yaitu touchpad ya. Dan lagi ada fingerprint reader ya, jadi membaca biometrik jari ya. Kemudian ada yang terakhir joystick ya. Ya, ini buat main game atau mengontrol suatu aplikasi menggunakan suatu perangkat berdasarkan aksi atau sudut-sudut tertentu. Nah, itu alat input. Nah, langsung kita beranjak ke alat pemroses. Nah, alat pemroses itu disebut dengan prosesor. Nah, di sini sudah ada 3 contoh, ada namanya mikroprosesor, ada namanya modular, ada namanya SoC ya, system on chip ya. Nah, di sini yang untuk memproses komputer itu biasanya menggunakan mikroprosesor ya. Jadi yang terkenal ada 2 merek ya sebenarnya. Yang pertama Intel, kemudian AMD. Selain itu banyak Pak, banyak sekali ya. Ya. Contoh yang selanjutnya yaitu mikrokontrol. Nah, mikrokontrol itu biasanya untuk memproses suatu hal yang kita bisa masukkan instruksi-instruksinya. Nah, contoh kayak robotik. Nah, biasanya ke Arduino seperti itu ya. Jadi nanti atau nanti ke sensor, membaca sensor apa. Nah, untuk mengendalikan sensor itu biasanya pakai microcontroller yang dimasukkan instruksi-instruksi. Lanjut, yang sekarang lagi ngetren adalah sistem on chip ya, SoC, yang banyak digunakan oleh handphone, smartphone, tablet dan lainnya ya. Nah, ini alat memprosesnya. Kemudian lanjut ke alat output. Nah, di sini alat output itu yang pertama yaitu monitor ya, menampilkan apa yang kita proses. Kemudian printer, kemudian lagi speaker, alat output itu, kemudian lagi headset ya, speaker, ada namanya proyektor, dan lagi printer besar namanya plotter ya. Nah, ini komponen penyusun komputer ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas dulu yang pertama tadi ya, komponen-komponen penyusun dari komputer. Nanti untuk selanjutnya, 3 selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya membahas tentang sistem komputer. Sekian dari saya, Indah Kurniawan, guru TIK dan Informatika di SMA 1 Cariu, Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.